Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, eh, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Channel untuk edisi yang ke-162 ini. Kita ingin menyampaikan rasa bahagia kita kepada masyarakat Indonesia bahwa pada hari ini, tepat tanggal 1 November tahun 2022 itu masyarakat Indonesia itu menyepakati adanya Hari Inovasi Indonesia. Hari Inovasi Indonesia. Kalau kita lihat kata-kata inovasi, maka sebenarnya ini adalah menjadi tolok ukur sebuah negara dikatakan masuk pada kelompok negara maju. Nah, kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia, dan para pemimpin Indonesia sekarang ini sedang getol-getolnya untuk mencapai target Indonesia Emas di 2045. Salah satu target dari Indonesia Emas di 2045 adalah negara Indonesia itu masuk menjadi atau masuk dalam kelompok negara maju di dunia. Nah, salah satu indikator dari negara maju itu adalah pendapatan per kapita, kemudian juga daya inovasi. Daya inovasi. Nah, daya inovasi itu dibuktikan dengan adanya ditetapkannya atau didaftarkannya hak paten. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya HAKI, hak atas karya intelektual. Nah, inovasi ini memang pemerintah Indonesia belum menetapkan Hari Inovasi Indonesia ini belum ditetapkan secara yuridis formal oleh pemerintah, baik melalui Kepres maupun regulasi yang lain. Namun demikian, secara de facto, Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada tahun 2018 itu pernah memperingati Hari Inovasi Indonesia dengan adanya pertemuan secara nasional di Tangerang Selatan, Banten. Pada waktu itu dilaksanakan Expo Inovasi Nasional dari dunia industri dan karya-karya yang diciptakan oleh masyarakat Indonesia. Jadi memang secara yuridis formal, secara de jure, tanggal 1 November itu belum ada dasar regulasinya atau dasar hukumnya. Namun demikian, secara de facto, bahwa tanggal 1 November itu disepakati oleh masyarakat Indonesia menjadi Hari Inovasi Indonesia. Memang pada saat itu digagas oleh seorang chairman atau pimpinan ya Terra Foundation yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap para inovator-inovator di Indonesia. Bapak Andi Irawan. Bapak Handi Wirawan. Bapak Handi Wirawan itu merupakan salah satu pencetus Hari Inovasi Indonesia yang kemudian oleh masyarakat Indonesia disepakati di tanggal 1 November. Nah, untuk tahun 2022 ini, Hari Inovasi Indonesia itu menjadi salah satu pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk selalu melakukan inovasi, inovasi, inovasi.
Dan ini sangat eh, tepat atau sangat pas, ya, sangat pas dengan upaya pemerintah Indonesia dengan adanya Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kemudian juga adanya berbagai event yang terkait dengan kompetisi-kompetisi, baik itu secara akademik maupun secara karya. Nah, karya-karya intelektual ini kan bisa berupa karya berbentuk fisik, bisa juga karya berbentuk pemikiran, karya bisa berbentuk karya naskah, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, inovasi, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi itu kan sesuatu yang baru. Jadi menciptakan sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Memang ini kalau dalam bahasa Arab itu dikatakan sebagai bid'ah, ya, bid'atun, ya. Dari kata bid'atun. Ini memang bid'atun itu memang sesuatu yang baru, tetapi dalam hal ini eh, dengan kata-kata inovasi ini, maka di sini maksudnya adalah bid'ah yang bukan terkait dengan masalah-masalah ibadah makhluk. Tetapi di sini adalah inovasi atau bid'atun yang terkait dengan karya-karya ilmiah, kemudian karya-karya inovasi, karya-karya intelektual, kemudian karya-karya misalnya dari bidang seni, kemudian dari bidang industri, bidang kuliner, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita dalam forum ini tidak mengatakan bahwa inovasi itu sesuatu yang dilarang. Nah, bukan, ya, tetapi justru inovasi ini sesuatu yang di dianjurkan, kemudian dikembangkan dan dilaksanakan atau didorong. Jadi di sini bid'ah di sini adalah bid'atun yang didorong, kemudian disarankan, kemudian dianjurkan. Jadi bukan sesuatu yang dilarang. Mengapa? Mengapa ini termasuk bid'atun yang didorong, kemudian dianjurkan dan tidak dilarang? Karena ini adalah inovasi-inovasi yang terkait dengan hal-hal yang fisik, intelektual, karya ilmiah, atau sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat kita. Bagaimana kita ketahui bersama juga bahwa negara-negara negara-negara maju itu adalah negara-negara yang memiliki inovasi tinggi, yang memiliki inovasi-inovasi yang sangat banyak, memiliki inovasi-inovasi yang sangat bervariasi. Nah, ketika masyarakat Indonesia, ketika bangsa Indonesia itu tidak mengikuti arus arus temuan-temuan atau inovasi-inovasi baru, maka bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia selamanya tidak akan pernah menjadi kelompok negara maju. Nah, oleh karena itu, kita dalam forum ini selalu mendorong adanya inovasi-inovasi di bidang apapun, ya. Bisa juga dalam masalah peradaban, bisa juga dalam masalah budaya, bisa juga dalam masalah eh, karya, ya, budaya, karya atau produk-produk yang semuanya adalah bermanfaat bagi masyarakat kita. Oleh karena itu, nah, kita patut berbahagia bahwa ternyata di Indonesia itu sudah ada kesepakatan adanya peringatan Hari Inovasi Indonesia. Harapannya adalah bahwa setiap tanggal 1 November ini muncul karya-karya inovasi yang luar biasa bagi dan oleh masyarakat Indonesia, terutama adalah para ilmuwan yang sekarang ini sudah semakin banyak, guru besar sudah semakin banyak, doktor sudah semakin banyak. Maka dari puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu atau bahkan jutaan guru besar dan jutaan doktor ini bisa memunculkan inovasi-inovasi terbaru di Indonesia. Dan tentunya dengan dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan regulasi dari
pemerintah, kemudian dukungan dari dunia industri, kemudian juga tentunya adalah dukungan masyarakat dalam hal pemasaran dari karya-karya inovasi tersebut ketika kemudian diproduksi secara besar-besaran dengan mengkonsumsi itu, kemudian membeli itu, kemudian melakukan transaksi dengan inovasi-inovasi tentunya adalah karya putra-putri Indonesia atau putra-putri bangsa. Nah, sekali lagi pada kesempatan ini kita mengucapkan dan menyampaikan rasa bahagia bahwa Indonesia sudah memiliki Hari Inovasi Indonesia yang menjadi ajang, menjadi wahana bagi masyarakat Indonesia, baik itu mulai dari yang pelajar, mahasiswa, eh, para doktor, para guru besar, para pekerja, para peneliti, dan para perajin, para seniman, dan para produsen di seluruh Indonesia untuk berlomba-lomba membuat atau menciptakan inovasi-inovasi yang terbaru dan tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sekali lagi, bahagia memperingati Hari Inovasi Indonesia. Semoga Indonesia Emas di 2045 benar-benar bisa mencapai target masuk kelompok negara maju yang salah satu indikatornya adalah semakin banyaknya inovasi-inovasi baik dalam hal produk, budaya maupun peradaban. Barangkali demikian, kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.